Terima kasih. Islam yang hampir meninggal, beliau ditombak dan sebagainya, mau diangkatkan apa batu tombak untuk membunuh beliau orang-orang yang kafir, namun Allah menolong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Juga tempat yang bersejarah yaitu makam atau masjid paman beliau yang bernama Masjid Paman Rasulullah yang Sayyidina Abbas. Dan di sana banyak orang menjual minyak wangi atau parfum, banyak juga buah-buah durian dan strawberry dan sebagainya. Nanti ibu melihat kota di sana dengan perjalanan kita 2 jam lebih. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau diberikan lawan kita sabarataan. Sabarataan itu semuanya, Bu. Berarti terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ustadz kita yang tampan. Dimana beliau kita kemarin kita nyambung ya kemarin karena kita dapat musibah sedikit, diberikan Allah bertahan di sana sekitar 1 jam. Bis kita mencium mobil taksi ya, selingkuh lah dia. Bis dengan taksi ya, selingkuh karena mereka sama di kanan ya nyeternya, nggak seperti Banjarmasin. Di Indonesia kan di kiri, kalau yang satu di kanan satu di kiri nggak bakalan selingkuh dia. Cukiber dia, tahu Cukiber? Cewek keren milik bersama. Aduh. atau dia apa namanya itu, katakan orang sekarang apa anak. Ibu sekalian yang berbahagia, sampai mana ya kemarin ya tausiahnya bahwa Rasulullah dalam perkawinan dengan Khadijah mempunyai mahar. Ada yang mengatakan 20 ekor unta yang besar gemuk-gemuk, ada yang mengatakan dengan uang 200 dinar, dan ada yang mengatakan juga dengan emas 12,5 uqiyah. Nah, oleh sebab itu tidak kita masalahkan. Yang penting Rasulullah setelah kawin dengan Khadijah diumumkan di atas Jabal Qubis, itu Jabal Qubis istana raja sekarang. Lalu kami waktu tahun 86 masih ada Jabal Qubis. 2004 yang pergi haji juga itu sudah dijadikan istana raja, di mana para tamu-tamu dari luar negara di sana menginap mereka. Kemudian Rasulullah sangat menyayangi dan mencintai kepada Khadijatul Kubra adalah Nisaul Alamin, di antaranya Maryam wa Asiyah wa Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Dan kemudian yang perlu diperhatikan jamaah, semeninggalnya Khadijah kemarin dikatakan bahwa Khadijah dengan kekayaan sepertiga harta di kota Mekah ini adalah kekayaan Khadijah. Jadi kalau anak sugih, tahu sugih? Anak kaya atau wasulnya ila hadrati Rasulullah, ila hadrati Nabi Sulaiman, ila hadrati Khadijatul Kubra, ila hadrati Salman Al-Farisi, ila hadrati Abdurrahman bin Auf, kirimi surah Al-Fatihah. Nah, dengan rumah tangga Rasulullah penuh harmonis, harum-harum manis, bukan harmonis hari-hari menangis. Beliau berumah tangga 23 tahun kurang lebih, dengan memperoleh 6 orang anak dan 2 orang cucu ya. Jadi cucu beliau Hasan dan Husain. Di mana waktu Khadijah minta kain kafan kepada anak beliau Siti Fatimah, ayah anakku Fatimah tolong mintakan sorban bapak kamu yang sudah usang begitu untuk menutupi badan saya nanti masuk liang kubur. Ya Allah, Rasulullah menangis dan datang malaikat Jibril membawakan 5 kain kafan. Untuk siapa saja itu?
Malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah ini kain kafan ada 5 jamaah. Yang satu adalah untuk Rasulullah, yang kedua untuk Khadijatul Kubra, yang ketiga adalah untuk Fatimah, Khadijatul Kubra, Rasulullah dan Sayyidina Ali dan cucu beliau Hasan. Rasul menangis, mana bagian Husin? Husin cucuku kenapa gak disediakan kain kafan oleh malaikat Jibril yang mengantar 5 kain kafan? Malaikat Jibril berkata bahwa cucu Rasulullah itu Husin meninggal, dibantai, dibunuh ya oleh orang-orang yang kafir, sedangkan Hasan adalah dimakani racun. Jadi Rasulullah itu pernah dikatakan oleh Fatimah Zahra, wahai ayahanda tercinta, buayan hati, intan perbata, tempat melubuk hati manakala duka. Apakah ayah tidak sayang kepada kedua cucu ayah? Ayahanda, ya Rasulullah, doakan, karena cucu daripada Rasulullah sudah dijanjikan, 1 yang dibunuh, 2 yang dimakan racun. Kata Rasulullah, saya lebih tahu dari kamu wahai Fatimah, dan saya selalu mengenang kepada umatku, karena itu adalah sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, manakala Khadijatul Kubra meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh Rasul? Ulun ingat mamanya Hero nih. Mamanya Hero ini sekantoran ulun. Ada seseorang meninggal dunia, wanita. Kami sholat kifayah. Kata mama Hero, kata mamanya Hero ini, Hero Wongso Nagara, pecak di moho, dipukul di kepala, orang isu omong Jawa. Kata mamanya Hero, kakak Nurul, yuk kita sholat menyalatkan orang yang meninggal itu seperti Rasulullah dan orang-orang menyalatkan Khadijah. Tidak, kata saya. Khadijah meninggal dunia, Rasulullah tentang salat kifayah belum disyariatkan. Baca bahwa Rasul itu meninggal dunia manakala Amul Hazan, tahun duka cita, meninggal paman Abu Talib dan istri beliau Khadijah. Baru beberapa saat beliau dihibur oleh Allah untuk mengambil ibadah salat. Langsung sini, oh kayak itu Kak Haji Atul, saya Haji Atul ya, ini kayak itu Kak, karena belum disyariatkan salat kifayah. Cuma Rasul melaksanakan sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Meninggal dunia di kain kafan, dikasih air biasa, kembang biasa, kemudian kainnya jangan yang beladru, yang baik-baik. Manakala Khadijah, Bu, sudah selesai di kain kafannya, apa yang dilakukan oleh Rasul? Jamaah, kata Rasul, tidak pernah saya lakukan pada istri-istri saya yang meninggal dunia sebelum saya. Artinya istri-istri Nabi yang meninggal duluan dari Rasul tidak pernah Rasulullah melaksanakan seperti istri beliau Khadijatul Kubra yang dicintai luar biasa. Kenapa? Karena Rasul mengangkat jasadnya dengan disediakan lubang jenazah. Rasul mengangkat jenazah daripada Khadijatul Kubra, dan Rasul sendiri yang turun ke dalam lubang. Rasul letakkan jenazah daripada Khadijah. Kemudian Rasul juga membuka kain kafan pada muka daripada Khadijah. Rasul mengusap wajah Khadijah dan Rasul naik langsung ke bumi dan makam Khadijah ditutup rapat. Subhanallah, Bu. Ini dalam manatnya, Bu. Tahu oleh sebab itu di mana kesetiaan. Kadang-kadang orang yang setia itu tahu apa yang kau mau, dan aku tahu apa yang ada di hatimu. Ya kan? Merah. Ya kan? Kemudian seria sekata sehaluan setujuan, ke gunung sama mendaki, ke jurang sama menurun, ada sama dimakan, kadada sama dicari, saling cinta mencintai, hormat menghormati, sayang menyayangi, di dalam membina rumah tangga bahagia. Sebagaimana kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku itulah syurgaku,
Begitu Rasulullah, rumah surga bukan dengan kebahagiaan harta benda yang berlimpah ruah, tapi rumah tangga surga adalah orang penghuni rumah itu semua rajin sholat sama-sama, rajin sedekah sama-sama, rajin ibadah sama-sama. Kadang suaminya mau ngasih, istrinya nggak mau, istrinya ngasih, suaminya nggak mau, dan sebagainya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul kepada Khadijatul Kubra, dibimbing dengan anak-anak beliau, Fatimah Zahra yang paling dicintai. Sekalian yang berbahagia, Assalamu alaik ya ummal mu'minin, Assalamu alaik ya Khadijatul Kubra, Assalamu alaik ya umma Fatimah, Assalamu alaik ya Sayyidah Tahirah, Assalamu alaik ya man salama Jibril, Assalamu alaik, Assalamu alaik. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, oleh sebab itu dengan cinta dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun 2018 ulun kesini juga pakai travel Amsanur Indah Mandiri. Belum kenal dengan Ustadznya lagi 2018 ya. Kadang-kadang ulun mitra wisata Anda di mana yang menyenangkan. Kalau mitra wisata Anda menyenangkan, terus dengan wisata Anda ya kan. Kalau enggak lari lagi dia di mana yang baik dan menguntungkan kepada kita. Yang penting fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau Ustadz macam-macam kita tinggalkan, nggak dikasih roti. Nah ibu sekalian yang berbahagia, tahun 2018 kami tinggalnya di Hilton, Masya Allah. Kalau salat di sini Ka'bah kelihatan, kalau turunnya juga berebutan daripada lift ya kan. Jadi salatnya di atas kelihatan, mau main odong-odong kelihatan. Tahu odong-odong Ustaz? Iya, karena Baitullahnya ada. Kami dibawa oleh tetangga kami atau murid bapak saya Haji Mahdi, orang Gambut ya, dibawa ziarah ke makam Khadijah. Bu, kalau ibu bapak melihat nanti makam Khadijah itu ada pohon seperti pohon jambu itu, tingginya paling 1,5 meter, tidak besar dan tidak kecil ya Ustaz ya, tidak mati, tidak besar dan tidak kecil, tingginya kira-kira 2 meter paling tinggi ya. Selama berapa ratus tahun pohon itu, Masya Allah karim. Aduh, banyak lagi apa burungnya. Nah, kemudian kita bukan burung itu ya, burung dara. Burung merpati. Oke. Nah, kemudian juga pagar-pagar besi itu ya Ustaz ya. Nah, saya bertanya dengan Haji Mahdi karena kakaknya meninggal dunia 6 bulan yang lewat lebih. Kata saya kakak Atul, namanya juga Atul seperti saya, Bah Jatul, Bah Dia. Kata saya kakak Atul itu meninggal di mana kuburnya tuh? Sama Ratul katanya. Lalu apakah masih di sana jasadnya? Tidak. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, orang yang meninggal di Ma'la, orang yang meninggal di Baki, semuanya mamanya saya itu ada berupa tempat, mamanya ini mamanya Hadran, si Kacung, mamanya Adul, ya, Amiruddin, si Ma'ruf dan sebagainya. Itu disusun semua mayatnya. Nanti kalau sudah 6 bulan baru dibuka, diambillah tulang belulang mereka, begitu. Nah, setelah 6 bulan lamanya lalu dibuka, kolong itu diambil semua tulang belulang mereka, masukkan ke dalam mobil, diantar ke suatu tempat. Itu yang untuk Baki dan Ma'la. Untuk Saraya tidak, itu adalah VIP 25 juta ya. No, saya tahu biar nggak orang Mekah. Itu Saraya, makanya kita kalau berdoa wali arwahin ya kan, Baki wasaraya, subaikati wal baki wasaraya wa amwatil muslimin wal muslimat, di sana la zaira wa la zairu lahum, zairu wa la zairu lahum. Itu adalah orang mucikari, orang lahung, tahu lahung? Orang WTS
yang mereka bermakam di jauh-jauh itu tidak ada keluarga dan orang tua, maka mereka adalah didekatkan orang-orang wali yang memberikan syafaat kepada mereka. Nah, kalau Lansaraya Ustaz itu mahal, itu VIP. Sekarang mungkin 50 juta ya untuk pemakaman situ tidak dipindah. Saya bertanya jamaah, saya bertanya kepada Haji Mahdi. Sekarang Haji Mahdinya ada di sini, istrinya baru meninggal juga, orang gambut. Bagaimana kalau mayat itu setelah 6 bulan masih utuh kainnya, masih utuh badannya, ya tidak busuk ya? Apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. apa namanya pemerintah Saudi? Kata Haji Mahdi, kalau ada yang utuh badannya, utuh kainnya, juga orangnya bagus, maka tidak diangkat, mayat itu ditetapkan pada tempat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Maaf ya, kita belum berbicara tentang faid, nanti bagiannya Ustaz. Nah, oleh sebab itu di mana dengan kebahagiaan kepada kita yang kita mengantarkan ya dengan Khadijatul Kubra yang luar biasa. Kata Rasulullah, cintailah keluargaku, ya kan? Kita cinta kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada istri-istri Nabi Khadijatul Kubra, ya kan? Aisyah dan sebagainya. Maka cintailah keluargaku, insya Allah aku akan mencintai mereka dan aku akan memberikan tempat yang layak kepada mereka di alam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, oleh karena itu dengan Khadijatul Kubra yang luar biasa beliau, dengan karamat beliau, kita makanya lewat baca salam ya, baca Fatihah 4. Tahu Fatihah 4 Bu? Kalau orang Jakarta Fatihah 4 gimana? Fatihah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas gitu. Itu dikirimkan kepada mereka dan setiap hari hendaknya kalau kita mau kabul hajat, hendaklah kita baca surah Al-Fatihah, sedekahkan ila ummina Khadijatul Kubra binti Khuwailid gitu. Kalau Khadijah aja kan Khadijah tuh banyak, ya kan? Kalau Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ibu sekalian yang berbahagia, betapa bahagianya kita sebab ibu kita juga memuliakan, maaf kepada kita, mengandung melahirkan berapa ibu? Mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik, menyekolahkan, memberi nafkah, memberikan mobil, memberikan rumah dan sebagainya. Kita sayangi dan cintai mereka, ya kan? Jangan meninggi diri kepada mereka. Karena kadang saya pernah ceramah suatu majelis, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu lebih tinggi. Berapa tingkat ayo? 3. Ayo, berapa Tiga. tingkat ayo? 3. Berapa tingkat dari ayah? Ada yang mengangkat tangan dengan saya, mantunya Haji Rafi situ. Jelas saya katanya, kalau ayahnya istrinya 4 gimana? Berarti punya 9. Jadi bahan juga bagi saya. Nah ibu sekalian yang berbahagia, kita mengenang tadi ada yang membadalkan untuk mama, untuk ayah, untuk ibu, betapa besar pahalanya mereka. Ya Allah, berada di alam barzah seperti orang tua ulun misal sudah 20 tahun meninggal dunia. Sejak meninggalnya Guru Sakumpul, itu tanya aja keponakan saya, Guru Sakumpul meninggal, ibu saya pas punya 100 ya, taklah pas saya punya 100, orang memasak-masak, ibunya sampai itu memasak, udah pas banyak ikan-ikan apa daging dan sebagainya, ada berita bahwa Guru Sakumpul meninggal di Singapura ya. Kalau ini Rajab, ibu saya Rabiul Awal dengan sama Haji Bakri Rabiul Awal. Kalau ini Rajab, ibu saya Rabiul Awal ini juga 20 tahun. Betapa mereka tanpa kita semua yang dikatakan oleh Ustaz, kita mantap doa dan mata amalahu inna min salatin. Bila mati anak Adam putus amalnya kecuali 3 amalun soleh, ya kan? Amalun jariyah, amal jariyahnya, kemudian ilmu yang tabaubi, ilmu yang bermanfaat yang mengajarkan kepada orang lain. Bacaan-bacaan misal saya sekarang masih kita baca, ya salam, ya hafiz, ya ghani,
ya Fatah ya Razak, ya kan? Tasbih Nabi Yunus, salamun qaulam min rabbir rahim, itu menjadi ilmu kepada orang lain. Kemudian anak yang soleh, waladun soleh ya doalah. Memang iblis itu menghabui mata kita. Kadang kita marah dengan ibu kita, kadang kita marah dengan anak kita. Ibu dan anak seolah-olah musuh. Suami dan istri seolah-olah musuh. Karena setiap hari iblis selalu dihancurkan oleh ibunya, bapaknya iblis itu jazil, supaya di antara kita selalu bermusuhan, ya. Marah, kadang dengki, kadang iri, hasud. Kalau saya Ustadz Aid, apa Aid? Aku iri, dengki, sombong, seperti dia yang gebis dan sebagainya. Sehingga itulah kebersihan hati kita. Kesian ibu kita badali untuk umrah kemarin, alhamdulillah mereka berada di alam barzakh. Berapa lama mereka lagi menunggu daripada hari kiamat. Masya Allah, mereka menunggu hari kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farashil mabthut wa takunul jibalu kal-'ainil manfush. Gempar apakah itu? Itu hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Allah menumpahkan semua isi perutnya. Gunung-gunung bertebaran seperti kapas ditiup angin. Kembali kepada orang yang berada dalam barzakh, ini ingin sekali saya sampaikan. Kapan kalau orang itu soleh, kalau itu maksiat, akan berhenti siksaan Allah? Ya, kalau umpamanya mertua saya 50 tahun, Masya Allah, bapak saya 7 tahun lah, Samsiah, kayak itu. Saya sudah 8 tahun, Zulqaidah. Apa mereka disiksa oleh Allah? Mereka yang bahagia, kenamanya seorang yang meninggal dunia, mereka akan berteriak-teriak, in kanat solehah, apabila baik mayat itu, qaddimuni, cepat aku kuburkan. Fa in kanat ghairu solehah, apabila mayat itu tidak baik atau maksiat, apa dia nyuruh apa? Ya qalat ya wailaha aina tazhabuna biha, kemana aku dibawa ke penjara kubur? Aku akan kembali aku akan ke bumi. Makanya duit nang banyak-banyak tuh, nang banyak-banyak yan, ada nang di kantong mandang, ada yang di sini, ada yang di sini. Bapak-bapak tuh banyak bakar uangnya, ibu juga. Alhamdulillah. Maka hendaklah jangan menyesal nanti ke alam kubur, jangan bakhil. Tahu bakhil? Pamalar jar orang Banjar. Kapan kita disiksa yang berhenti di alam kubur? Tolong perhatikan ini jamaah. Yang pertama, orang yang disiksa dalam kubur itu berhenti manakala berkumandang suara azan. Ingat, kalau azan mulai berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat berhenti untuk menyiksa orang yang ada di alam kubur. Yang kedua, apabila hari hujan, ulun pikir kalau hujan malaikat nggak bisa kerja ya. Kalau hujan dan lebat barangkali berair kan kuburan, itu berhenti malaikat menyiksa. Kemudian yang ketiga, manakala sore Kamis menuju malam Jumat dan hari Jumat. Nah, kemudian berikutnya kalau anak yang mengirimi bacaan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mengirim bacaan Yasin sholawat. Jangan punya paham bahwa kalau saya sedekahkan untuk orang tua saya nggak ada, nggak bakalan ada, dia pasti ada. Umpamanya bangun tidur, Haji Rahma bangun tidur, ya Allah pada hari ini semua amal ibadah ulun kasihkan untuk mama ulun, begitu. Semua amal ibadah untuk ibu, untuk kita pun juga ada, ya. Nah kemudian yang siksaan Allah itu pada hari Jumat, dan berikutnya adalah pada nisfu Sya'ban dan bulan Rajab, bulan Ramadan sebulanan. Sudah tahu Bapak? Bapak Ibu? Guring kah? Mungkin gak dapat guring juga. Jam 12 guring, jam 3 udah abut, enar.
Nah ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu di mana ya Rasulullah, apalagi Ustadz, kalau kita sedikit menyentil tentang nanti masalah perjuangan Rasulullah meninggal dunia barangkali langka juga bagi ibu-ibu dan bapak. Manakala Rasulullah setiap hari jadi imam di masjid, pada suatu hari Rasulullah dalam keadaan masyhur, sibuk, sakit. Hai Abu Bakar, kaulah yang mengimami sholat, karena saya dalam keadaan sudah kondisi lemahnya. Abu Bakar yang mengimami sholat semua. Kita tidak berbicara itu apa namanya yang dikucuk di belakang itu siapa? Ustaz? Yang dikucuk Nabi di belakang dengan cap nubuahnya itu siapa? Ustaz? Sayyidina Umar. Siapa Samsia? Nah ibu sekalian yang berbahagia, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersemadi di dalam kamar. Lalu Rasulullah itu berpesan ya, apabila aku meninggal nanti tolong mandikan dengan air yang sederhana, bungkus dengan kain sederhana, salatkan aku, kuburkan aku di mana aku berada di rumahku ini ya, yang tepatnya di Masjid Nabawi itu. Kemudian yang jadi imam adalah Abu Bakar, memandikan aku dibantu oleh Umar, Utsman wa Ali, kemudian cucu-cucuku juga ya. Begitulah pesan Rasul. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehingga ringkas saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masbul di dalam kamar. Datanglah seorang laki-laki berpakaian putih, berupa orang tua. Assalamualaikum. Fatimah keluar menjawab waalaikumsalam. Kamu mencari siapa? Saya mencari Muhammad. Kata Fatimah, pulanglah. Bapak saya tidak menerima tamu, iya kan? Karena bapak saya dalam keadaan masbul, sibuk di dalam kamarnya. Ya. Kemudian pada saat itu malaikat pun masih di luar, ya. Rasul berkata, "Hai anakku Fatimah, tersayang dan tercinta, tolong orang laki-laki itu silahkan masuk ke dalam kamar ayah, karena dia adalah malaikat syakdatul maut yang akan mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan ayat yang terakhir ya Ustaz, Al-Maidah ayat 3 ya, yang diturunkan oleh Allah, yang awal adalah Iqra, yang terakhir adalah Al-Maidah ayat 3. Walaupun susunannya di awal adalah Al-Fatihah, di belakang adalah surah An-Nas, itu hanya susunannya saja. Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Rasul yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, pada hari ini aku sempurnakan nikmatku atas kamu, agamamu untukmu, dan aku ridha Islam agamamu. Malaikat datang untuk menyebut nyawa Rasul. Rasul itu menangis. Apa yang dikenang Rasul? Dengan kata-kata terakhir, ummati. Bayangkan Bu, Rasulullah ditawarkan, kalau Bu Resti ditawarkan mau nggak meninggal dunia, anak Hero. Kalau ditanya oleh malaikat, Hero ikam meninggal di Makkah ajalah, pasti kata Hero, aku hendak balik ke Indonesia, anakku kesian lagi ada Lain Bu, lain bukan gitu. Apa? Istrinya nikah lagi nanti. Kalau asli dicabutnya oleh malaikat, jangan nanti ampunku diambilnya oleh orang lain, ya kan? Bisa dia jadi Habib. Tahu Ustaz Habib? Ustaz Habib hantu bibinian. Atau babine Patmah ya, berempat serumah. Bentar jo pantunnya. Pantun tadi singkatan. Anak Madihin Kahayu. Madihin tahu. Ustaz tahu lah Madihin. Tahu Madihin? Nah ibu itu lagu khas orang Banjar Bu. Kalau Madihin itu umpamanya
dengan bismillah awal kata bermula. Alhamdulillah puji Allah Ta'ala. Jodoh hirul lawan asli kehendak Allah Ta'ala. Ia duduk di muka berdua-dua. Orang mah dihitung AA begitu. Umpamanya sandal jepit milik sewalau, mata sipit tuh pakaian dilau. Itu harus AA begitu. Ayang beb. Kita teruskan sedikit lagi. Ditawari, bayangkan. Ayo, Haji Isan maulah. Ayo, Samsia maulah. Oi, Nur Hasanah, Tiana, oi. Anu jar, aku ikan mat meninggal ini di Madinah ingat Tiana, ujar Tiana, ulun kada hendak Allah Ta'ala ay. Gina laki ulun babini pulang. Harta ulun banyak dan sebagainya ya. Nah manakala Rasulullah ditawarkan beliau mau. Padahal Rasulullah itu anak 3 loh. Tampan-tampannya luar biasa ya kan. Menjadi penyinar rahmatan lil alamin. Rasulullah orang yang tampan, tutur kata dan bahasanya. Kalau beliau berjalan bagaikan bulan purnama. Kalau beliau berkata penuh dengan mutiara, mengandung hikmah dan nasihat agama. Nah, jadi Rasulullah itu setelah dicabut nyawa beliau, ini yang penting sekali. Anda jangan kemana-mana setelah pariwara ini. Ya. Rasulullah meninggal diribut para sahabat. Ada yang nggak percaya, ada yang menangis. Oh, sejenak Rasulullah itu dimakani, dicarikan daun-daunan, jamu-jamu. Jangan kata Rasulullah, ya kan? Semua menangis. Apalagi cucu-cucu beliau, kakek begitu cepat meninggalkan kami. Udah Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, Bu, sudah siap kain kafan, sudah siap air untuk dimandikan. Ustadz, lalu Abu Bakar, Umar, wa Utsman mau memandikan Rasulullah, dibantu dengan anak cucu beliau. Oh, sekalinya ada suara di sudut pintu. Apa suaranya? Hai para sahabat dan kaum muslimin, jangan kamu mandikan Muhammad, karena Muhammad sudah bersih, sudah suci, orang yang mulia, yang menjadi ahli surga. Haram Rasulullah masuk neraka. Nah, sahabat semua bingung. Rasulullah mengamanahkan, Rasulullah menyuruh, jadinya malah malaikat juga mensyariatkan untuk memandikan Rasul. Tapi kenapa ada yang melarang di sudut pintu? Jemaah, siapa itu? Suara siapa itu? Coba. Para sahabat yang banyak itu bingung. Oh, itu sudah banyak lah orang Islam, dia kan bingung ku memikirnya. Ternyata ada suara di air, banyu itu. Air berkata, apa kata air? Hei para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan seluruh kaum muslimin, jangan kau hiraukan, jangan kau dengarkan itu suara. Suara itu adalah suara iblis, syaitan yang terkutuk. Dia ingin sekali Rasulullah itu kembali ke hadirat Allah, menjadi orang yang sesat. Karena tanpa Rasulullah, ya kan, kita tidak bisa ibadah kepada Allah, tidak dapat petunjuk kepada Allah. Rasulullah adalah orang yang membimbing kita untuk kebenaran, untuk ke dalam surga. Dengan Rasulullah maka iblis punya musuh. Pertama adalah Rasulullah, yang kedua adalah orang ahli ibadah, yang ketiga orang yang selalu tidak batal wudu, ya kan? Yang keempat orang yang berteman dengan hati karena Rasulullah. Berikutnya orang yang pemimpin yang adil, pedagang yang jujur, ya. Kemudian banyak itu. Jadi yang utama adalah musuh iblis, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian yang berbahagia,
nanti aja pulangnya lagi ya. Next kondom, situasi kondisi dan domisili. Ulun ingin memberikan sesuatu juga, paket untuk Pian. Paket bukan apa, cerita yang barangkali ini langka juga didengar oleh para bapak dan ibu. Berbicara kita tentang Nabi Musa dengan Allah. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Ringkas saja. Ibu-ibu kenal ya taubatan nasuha. Angkat tangan yang kenal taubatan nasuha. Saya kasih roti. Ya, kalau yang satu dulu, yang lain satu dia 2. Saya kasih nugget nanti. Kata Nabi Musa kepada Allah, kata Allah, hai Musa, tolong carikan tanah. Ya, ini di Palestina, carikan tanah yang luas, yang besar dan lebar untuk sesuatu keperluan. Berangkatlah Nabi Musa, Hero sampai ke Palestina. Nabi Musa berkata di sana, apakah di sini ada yang jual tanah yang lebar dan luas? Masyarakat sana berkata, jamaah, oi, alhamdulillah. Jangan cengeng. Jadi manakala Nabi Musa berangkat ke Palestina, tanya sama orang nongkrong di warung-warung, di mana ada ini orang yang jual tanah yang lebar dan luas. Di sana ada seorang laki-laki senang maksiat luar biasa, minum judi, pitiden, heroin, gajah, sabu-sabu, main wanita lah dia, namanya Nasuha. Belum pernah dengar cerita ini? Benar aja, ngaku. Kalau ada yang pernah, ulun nggak jadi. Kemudian Nasuha, tuan, saya mau beli tanah yang besar, lebar dan luas. Nasuha berkata, kalau kamu ada uang berapa tikar emas, itu mahar daripada tanah yang akan dibeli. Aduh, Nabi Musa langsung sakit hati. Ya, saya pulang dulu ya. Nanti saya musyawarah dengan seseorang. Saya tinggalkan dulu. Kalau maharnya, harganya adalah berapa tikar emas. Nabi Musa pulang, malam munajah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ulun kada sanggup ya Allah menukar tanah yang ada di Palestina. Orang yang punyanya maksiat luar biasa, orangnya kayak preman, abigi atas bawah ganal, bejanggot, di sini bekumis, di atas kepala ini ngarannya rambut, di bawah hidung ini ngarannya sisingut, di bawah dagu ini ngarannya janggut, di bawah susu ada nyonyok nang lanjut, di bawah pusar ada cinta karojot, turun ke bawah banyak tumbuh bunuh rambut, ke bawah lagi ada sarang kepala walut. Aku ini singanya pedium tahu. Ayo pandangan di belakang. Paham? Sarang kepala walut. Masa ulang sama Rinda kada paham? Kita ngelihatnya. Empat sih 45 kakai budiding patah teng patah sebilah dihingga parang. 45 kai hutanding sudah kadamannya melawan Ustaz Tanghirang. Pulang Ustaz. Kena lagi.
Gak apa, Kembali gak, kepada- orang gak ngerti saya kok. Gak ngerti. Hai, ini rusak anunya elit lah apanya laptopnya tuh nah. Lagi kapan tutupnya? Nah, jadi kembali kepada Musa. Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rob, ulun kada sanggup manukar tanah nang mahal. Berapa kata Allah? Berapa tikar emas yang ada itulah maharnya. Masya Allah, Musa sakit hati. Allah berkata, hai Musa, gampang, ya kan? Kata Allah, innallaha fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah berkehendak apa yang Allah mau, ya kan? Ya tsunami, ya kebakaran dan sebagainya. Maka Allah berkata begitu kepada Musa. Kita cerita nasuha. Musa kita tinggalkan dulu. Apa? Hero nasuha tuh guring nakai di belai-belai yang empuk seprengBet. Malam dia menghayal. Si nasuha ini menghayal, kalau besok orang beli tanahku aku kaya, ya kan? Tapi kemana meletakkan tikar emas, nanti digunting, dicurinya oleh anak buah, pembantu dan sebagainya. Akhirnya dalam angan-angan nasuha, aku ini kayaknya luar biasa, terang jatuhlah si nasuha itu dari belai-belai itu biru-biru badannya. Besok nasuha berada di Palestina. Nabi Musa datang, jamaah. Terus ceritanya, Nabi Musa datang, assalamualaikum. Kata nasuha, waalaikumsalam. Gimana pembicaraan kita kemarin? Jadikah kamu beli tanah? Woi, begitu. Belikah kamu beli tanah? Mana uangnya? Mana ininya? Ya kan? Untuk apa kamu beli tanah? Masya Allah, kata Nabi Musa, hai nasuha, aku beli tanah di sini adalah diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan Masjidil Aqsa di Palestina, untuk memberikan tempat parkir wadah anak yatim piatu, semua yang luas untuk bersejarah kepada agama Islam. Apa jawab nasuha, anak hero? Ujar nasuha, hai Tuhan, ambil semua tanahku tanpa dibayar sepeser jua pun. Itulah ceritanya di dalam Al-Quran nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Ibu sekalian yang berbahagia, banyak yang saya sampaikan, ingin sekali, namun waktulah yang membatasi pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan dilapor lawan Pak Polisi. Kalau ada semut di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur kita panjang, kita batamuan di kamar mandi. Hadirin, terima kasih. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.